Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Caidar dengan NIM 2006056008 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu produktivitas primer laut. Produksi primer adalah produksi molekul organik dari molekul anorganik CO2 melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Organismenya meliputi produsen primer atau autotrof. Untuk memperoleh energi, organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Pada ekosistem laut, kelompok fotosintesis didominasi oleh alga dan kelompok kemosintesis didominasi oleh bakteri. Fotosintesis adalah energi untuk membentuk molekul organik diperoleh dari cahaya matahari. Terbatas pada air permukaan dan zona intertidal sampai kedalaman 200 meter. Selanjutnya, kemosintesis adalah memanfaatkan oksidasi molekul anorganik seperti gas hidrogen sulfida atau metana sebagai sumber energi. Produksi primer adalah jumlah total karbon C dalam gram yang dikonversi menjadi materi organik dalam luasan 1 meter persegi per tahun. Faktor yang membatasi pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi primer termasuk pertama adalah cahaya, yang kedua adalah nutrien, yang ketiga nutrien sebagai faktor utama, ketiga ada klorofil, yang keempat ada suhu, yang kelima ada kekeruhan, yang keenam ada arus, yang ketujuh ada kedalaman serta upwelling, turbulensi, intensitas grazing, dan turbiditas sebagai faktor sekunder. Produktivitas sangat bervariasi pada bagian laut yang berbeda sebagai respon terhadap ketersediaan nutrien dan cahaya matahari. Di daerah tropis dan subtropis, cahaya matahari melimpah, tapi menyebabkan termoklim tajam yang membatasi upwelling nutrien, sehingga produktivitas bisa rendah. Produktivitas tinggi dapat terjadi secara lokal di daerah upwelling di pesisir dan di terumbu karang. Di daerah temperata, produktivitas menunjukkan pola musiman. Air di kutub kaya akan nutrien sepanjang tahun, tapi produktivitas hanya tinggi pada musim panas ketika cahaya berlimpah. Selanjutnya ada komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distribusi dan struktur fisik. Yang pertama, rumput laut atau alga berukuran besar dan menempel pada dasar. Yang kedua ada padang lamun, yang ketiga ada mangrove, yang keempat ada fitoplankton, dan yang kelima ada simbiosis alga dan hewan. Rumput laut atau seaweeds. Alga atau ganggang marine multiseluler merupakan organisme bentik terbesar. Alga terbagi menjadi 3. Alga merah, alga hijau, dan alga coklat, menempel pada substrat terbatas pada zona intertidal dan perairan pesisir dangkal dan substrat berbatu. Berikut ada perbedaan gambar dari struktur alga dan lamun. Pada alga, substratnya menempel pada substrat yang berbatu. Kemudian seagrass menempel pada substrat yang berpasir. Selanjutnya ada padang lamun atau seagrass. Adalah tumbuhan berbunga dari familia Posidoniaceae, Zosteraceae, Hydrocharytaceae, dan Cimodoceae. Hidup di perairan pesisir yang dangkal dan tenang, menyerupai padang rumput di bawah air, yang memanfaatkan nutrien dalam substrat dan tidak terbatas oleh nutrien dalam air. Yang terakhir ada hutan mangrove. Habitatnya adalah di pesisir tropis dan subtropis, terlindung dari ombak besar dengan substrat berupa sedimen berlumpur yang kaya materi organik. Sekian penjelasan tentang produktivitas primer laut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.